Awak ini bukti video dari YouTube wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier di menit sekian kami siapkan. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara. Kita bawa juga transkripnya. Puspomat itu kan anak buah saya. Saya sampaikan dari Puspomat, silakan. Dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan saja cek siapa itu koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang ya dan Puspomat foto satu-satu mukanya dan kita tahu siapa. Silakan aja laporan, nggak masalah. Ya, saya nggak terlalu hilang dengan hal-hal seperti itu. Ya, sebanyak pekerjaan dan strategis bagi saya. Bagaimana membantu pemerintah pusat, bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana mensejahterakan prajurit, itu yang penting bagi saya sekarang. Kasus Kasat Dudung berbuntut panjang, nasib Dudung terancam. Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama atau KUHAP APA berencana membawa saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia pada pelaporannya terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung soal dugaan penodaan agama ke Puspomat. Menanggapi kabar tersebut, pihak MUI mengaku belum menerima permintaan itu. Sampai hari ini belum ada permintaan menjadi ahli terhadap kasus itu, kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrarun Ni'am Soleh di kantor MUI Jakarta Pusat pada Kamis 10 Februari 2022. Ni'am menjelaskan apabila ada pihak yang hendak mengajukan permohonan semacam itu biasanya mengirimkan surat secara resmi. Namun, ia memastikan kalau KUHAP APA belum menyodorkan keterangan apapun kepada MUI. Sebelumnya, pengacara KUHAP APA Damai Hari Lubis menerangkan kalau pihaknya akan memboyong MUI sebagai saksi ahli pada pelaporannya. Saksi ahli tersebut nantinya dihadirkan sebagai pihak yang berkompeten dalam ilmu syar'i. Itu ahli mengenai bidang syar'i agama. Apakah ucapan Jenderal Dudung itu adalah sebuah penodaan atau penistaan atau bukan? Karena memang itu kewenangan ahli bidang agama, kata Damai di Mapuspomat Jakarta Pusat pada Rabu 9 Februari 2022. Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung belakangan ini jadi sorotan publik terkait ucapannya. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sempat menyebut Tuhan kita bukan orang Arab saat berkunjung ke podcast Deddy Corbuzier. Sontak saja ucapannya itu membuat publik geger. Bahkan Koalisi Ulama, Habib, dan pengacara anti penodaan agama pada Januari 2022 melaporkan ucapan Jenderal TNI Dudung. Menanggapi ucapannya menimbulkan banyak reaksi di tengah publik. Dudung akhirnya berikan klarifikasinya. Menurut Dudung, Tuhan memang mengerti bahasa apapun yang diucapkan umatnya. Dudung pun menyebut jika ia berdoa kepada Tuhan memang menggunakan bahasa Indonesia. Di sisi lain, ia juga mengaku tidak terlalu memikirkan atau memusingkan laporan sekelompok masyarakat terhadap dia ke Pusat Polisi Militer TNI AD. Menurut dia, ada banyak tugas-tugas strategis yang harus ia kerjakan sebagai Kepala Staf TNI AD. Bahkan, ia tak segan mempersilahkan masyarakat melaporkan terutama terkait ucapannya itu. Terkait pernyataan Dudung tersebut, tokoh NU Umar Hasibuan atau biasa disapa Gus Umar ikut angkat bicara. Menurut Gus Umar, Jenderal Dudung lebih baik fokus ke pekerjaan, tak perlu bawa-bawa agama dan Tuhan terus-menerus. Sudahlah Pak Dudung, konsen saja ngurus kerjaan Bapak. Bapak ini kok suka banget bawa-bawa agama dan Tuhan. Tulis @Umar Chelsea 75 pada 8 Februari 2022. Sebelumnya, Jenderal Dudung sempat menyampaikan pernyataan Tuhan kita bukan orang Arab saat diwawancara oleh Deddy Corbuzier.
Saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, Tuhan kita bukan orang Arab. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang, itu saja doanya. Itu saja, kata Abdurrahman dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Diberitakan terpisah, persaudaraan alumni PA 212 terang-terangan mengaku curiga dengan keterlibatan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung dalam mengkriminalisasi ulama. Dudung disinyalir mengkriminalisasi ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dan penceramah Habib Bahar bin Smith. Kedua Habib itu sekarang ini sedang dipenjara karena dianggap terlibat di berbagai persoalan hukum. Kecurigaan PA 212 ini dilontarkan langsung oleh Ketua Umum organisasi ini, Selamat Ma'arif. Dia mengatakan hal itu untuk merespon pernyataan Jenderal Dudung yang baru-baru ini bilang Habib Rizik dan Habib Bahar tidak akan masuk penjara jika keduanya tidak mengolok-olok pemerintah dan pihak-pihak yang dirasa berseberangan dengan kelompok mereka. Ini menunjukkan indikasi keterlibatannya dalam kriminalisasi Habib Rizik dan Habib Bahar, kata Selamat Ma'arif kepada wartawan Selasa 8 Februari 2022. Tidak hanya itu, menurut Selamat Ma'arif, pernyataan Jenderal Dudung yang kembali menyinggung Habib Rizik dan Habib Bahar juga mengindikasikan bahwa dirinya sedang menutup-nutupi rasa takutnya karena perkara dugaan penistaan agama buntut ucapan Tuhan bukan orang Arab. Adapun Jenderal Dudung sekarang ini tengah menghadapi tudingan penistaan agama itu setelah koalisi ulama, habaib dan pengacar anti penodaan agama melayangkan laporan ke Pusat Polisi Militer AD terkait pernyataan Dudung tersebut. Perkara itu kini sedang diselidiki. Patut diduga dia sedang menutupi ketakutan dan kepanikannya menghadapi laporan di Puspomat yang direspon Panglima TNI. Ujar Selamat pada Selasa 8 Februari 2022. Sebagai informasi, belum lama ini Dudung memang menyindir Habib Rizik dan Habib Bahar saat ia menyampaikan isu radikalisme dan berbicara mengenai balasan terhadap perbuatan seseorang. Coba kalau Habib Smith itu enggak usah ngomong macam-macam. Sudahlah, Rizik juga pulang dari sana sudah enggak usah macam-macam. Berbuat yang baik, enggak usah ngata-ngatain. Sudah jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya identik dengan apa yang kita perbuat ke orang lain. Kalau kita baik, kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja pasti akan ada balasan. Ujar Dudung di Mabes TNI AD Jakarta pada Senin 7 Februari 2022.